Bismillahirrahmanirrahim. Pembalasan selalu lebih kejam dari perbuatan. Lihat apa yang beliau lakukan. Duduk dengan sangat cantiknya di posisi saya duduk. Sepertinya kali ini akan ada balasan intimidasi untuk saya. Ngone aku ngeblank, nyuwun ngapunten sangat nggih, maha guru saya ada di sini. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari boleh siang tapi semangat masih pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Jos. Kabupaten Sidoarjo dengan semua pihak yang terlibat, salah satunya finally, akhirnya setelah sekian lama. Nah, kalau dilihat boleh ke bawah Mbak Rizka. Nah, kita ke bawah dulu. Orang enggak korek. Esta, odoro. Yo brebek sebelahku. Ngingas, tropodo, kepuh kiriman. Ojo rame-rame untuk dulu sial. Tapi sebelum ke sana, mengelola profil diri kita. Anda nggak perlu bilang, loh Mbak, lapo ngelola profil. Aku loh nggak ono cita-cita jadi ketua dewan, nggak ono cita-cita jadi kepala daerah. Bukan itu. Saya kalau tadi kepanggil abah sama ibu, kalau saya tanglet, apa pernah cita-cita jadi ketua dewan? Belum tentu iya. Berkarya iya, berkontribusi untuk masyarakat iya, tapi goalnya bukan itu. Ketika masyarakat, partai mempercayakan, ya ayo budal. Tapi kita nggak ngomong ke sana. Citra diri, self image, self branding itu penting. Kenapa saya bisa bilang gini? Coba, tadi ketemu Mas Ir, pembicara pertama. Kemudian ketemu Bu Fitri, Bunda Fitri. Kelihatan nggak antara Mas Ir, Bunda Fitri, Mbak Putri? Setelahnya beda yo. Kelihatan siapa yang anggun, bermartabat kelihatan. Sopo sing dramus gilani. Tapi sekalipun secara personality, kepribadian, karakter, watak berbeda, ada hal-hal yang kami punya benang merahnya, termasuk dengan kepala dinas dan juga ketua dewan DPRD Kabupaten Sidoarjo. Apa itu? Integritas, komitmen pada apapun yang kami kerjakan. Sehingga ketika kami punya integritas, komitmen pada apapun bidang yang kami tekuni, kami akan disambut hangat, terbuka, positif dimanapun berada. Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Dan sungguh-sungguh itu gak cuma perbuatan, tapi packaging, kemasan dirinya mau dibikin kayak gimana. Nah hari ini nada dasar paling rendah. Selamat pagi Ibu Enji, anggun elegan. Jadi acara khidmat khusyuk itu masuk ke kita. Begitu acaranya soft formal, santai, relax gitu ya. Tapi tetap harus dijaga. Nggak boleh macam-macam kayak hari ini. Itu kita boleh memainkan ekspresi. Halo, apa kabar? Selamat pagi. Supaya apa? Menarik. Secara audio, suara, secara visual. Nada yang digunakan mulai dari nada paling rendah sampai nada sedang. Selamat pagi, apa kabar? Tapi acarane ngene anak sing nyawer nek pinter-pinter iku ya kan. Kadang-kadang rezeki pas acara sawirane duduk nang biduan ta lho ya. Sarone nang arek-arek cilik sing wani tampil dancing nang panggung. Nah, Pinterest 10.000 lumayan belajar percaya diri tampil. Wah, iku iso ngene, ojo nyenggol, hati-hati iki batasku, iki batasmu gitu. Kita bisa untuk seperti itu. Jadi semua itu bisa disetel. Dalam hal berkomunikasi, dalam hal
menampilkan diri. Cara kita berbusana, cara kita bergerak, melirik, memandang, bahkan menyejajarkan posisi. Kalau ada yang ngomong dengan kita, "Nggih Bu, nggih siap." Bentuk respect kita ke audiens. Kenapa Bu Fitri? Nggih, aman Bu. Ora. Nggih Bu, baik. Padahal kita lagi duduk, tapi yang ngobrol dengan kita posisi duduk. Termasuk anak-anak. Tante, onti, boleh. Apa le, apa nduk? Itu cara kita memperlakukan orang lain. Hablum minan nas. Hablum minallah, permisi sama Umi aja ya. Aku gak wani akeh-akeh. Nek wis ngene ra mandeg iku aku sinau sih. Kasih harga kliennya langsung ngepir ini loh. Tidak boleh disamakan. Perusahaan biar tetap bayar kami puluhan ratusan juta rupiah. Perusahaan punya anggaran untuk peningkatan SDM. Tapi untuk UMKM Sidoarjo piro enak ini ono apa-apa. Karek Bu, surat keterangan tinggal. Oke. Sekarang satu. Tadi saya tanya semua, ada yang bilang sudah punya usaha. Tak kandani ya 4P ku apa ya? Cek ini usahane laris. Oh, Masya Allah. Apapun usaha Anda, modalnya adalah 4P. Apa itu 4P? Putri. Boten. Ini ilmu yang dipelajari teman-teman yang belajar bisnis. P yang pertama. Suweneng aku, Mbak Rizka beli spidol gede kayak gini buat sinergi bicara ya. Biasanya spidolnya kecil Mbak, ngirit. Kalau ini kan kelihatan. Cuman yang kanan aja nggak kelihatan, nggak apa-apa Bu ya. Didengarkan dengan sungguh-sungguh. Oke? Didengar. Harus punya adalah apa? Produk. Nah, arep dodolan gak ono produke sing didol apa rek? Diraba. Produknya ini bisa dinikmati secara fisik. Nah, ini namanya barang. Ini barang. Karena apa? Bisa dikonsumsi. Irisan jeruknya di situ. Kira-kira. Catering iki enak. Regone paling murah sak Sidoarjo. Sing ngelayani koyo ngono. Kira-kira kalau Anda punya insting bisnis dengan kemampuan marketing, bikin media sosial, tetangga kanan kiri yang bisa produksi dalam jumlah besar tapi mereka mungkin nggak punya pegawai, nggak punya karyawan. Saya ahlinya makan. Lambene pinter nek dikongkon ngicipi dan nyelatu. Enak, orang enak, gak enak, pol. Jadi semua ada peluang. Kita bicara produk. Ternyata hari ini jualan barang saja gak cukup. Coba siapa yang pernah belanja online? Aku. Dalam sebulan berapa paket yang datang? Ayo tanya ya. Kurang dari 5 paket dalam 1 bulan. Angkat tangan. Oh, remnya bagus. 5 sampai 10 paket dalam sebulan. Angkat tangan. Remnya kendor. Lebih dari 10 dalam 1 bulan. Angkat tangan. Nggak punya rem. Bu, hari ini saya itu pernah nge-MC di Makassar. Mampir pusat oleh-oleh. Ada minyak yang dijual 15 ribuan. Minyak. Tak gowo nggak ya? Minyak non sewu. Kita harus tentukan. Kita punya target market, target pasar. Tapi ceruk utamanya siapa? Niche marketnya siapa? Orang yang respons. Di chat jam 7 malam, balesnya besok jam 9 malam. Bu, Kak, bukan lagi kabur. Itu pesen kayak ramah dan baiknya, berbagi semua ilmu dan pengalaman yang beliau punya. Jadi udah benar kalau gabung di IWAPI. Karena memajukan pengusaha-pengusaha perempuan di Kabupaten Sidoarjo. Insya Allah nanti akan ada masanya jenengan-jenengan gabung IWAPI. Karena apa? Levelnya wis kudu mlebu rek. Tidak lagi mikro, tapi menjadi usaha kecil, menengah, bahkan usaha besar. Itu proses dan itu bertahap. Maka dalam hal harga, angka, pastikan sesuai dengan nilai yang sedang ada di pasar. Tapi kalau bikin sebuah karya inovasi,
tawarkan dengan harga sedikit berbeda. Misal, harganya disamakan dari sisi produk, tapi karena inovasinya belum banyak yang punya kapalnya itu, orang akan melihat, lah podo-podo rego sakmono. Ya aku mending ambek Citra Mandiri. Wayu nih koyo ngono tampilane. Podo-podo gawe wong 50 misalnya, 50 orang dahar disiapin tuh menunya. Tapi karena tampil beda, cantik total. Ya aku milih Citra Mandiri. Itu harus ada strategi semacam itu. Harga boleh sama, tapi kualitas produk tampilannya boleh diadu dengan inovasi. Contoh, sama-sama klepon. Klepon bentuknya apa Bunda? Gula. Ada apa di luarnya? Kelapa. Di dalamnya? Gula merah pakai beras ketan. Bayangkan warnanya? Suatu hari Bunda datang dengan produk klepon pelangi. Masih klepon nggak? Masih. Namanya apa? Klepon pelangi. Sama kayak rainbow cake. Ikulah rotiko. Iya kan? Warna-warna rodok pegel. Adalah place. Anda nggak punya produk sendiri, tapi Anda tahu harga, Anda tahu kualitasnya. Anda jadi afiliator. Betul yang krik-krik itu warnanya? Aluminium foil. Allahu Akbar. Nah, Anda kerjasama, Anda bilang boleh nggak? Sekarang kita hidup di era dimana mau Anda jualan semblusuk apapun, Kak Rizka boleh dibuka nggak tadi? Nah, coba ke bawah, Kak Rizka ke bawah aja, ke bawah, di bawah ini scroll ke bawah. Nah, coba lihat siapa yang pernah terhubung dengan account ini, produk ini. Selebgram nasional yang rate-nya mahal-mahal. Orang kalau nggak tahu dikiranya, oh ini barangnya, ini produk. Akuariumnya pet tuh, gabungin konsep akuarium yang kita identik dengan ikan ya, bintang dan awan. Lah nek ngimpi nih, aku tak ngimpi lantai 2, ya rapopo. Tapi ya lantai 2, nek ceblok ya balik lantai 1, nek gak ngono jebus inti bumi. Mimpi yang besar. Kamar saya sendiri. Kok bisa jadi kantor? Lah webinar nang kamarku. Saya tidak pernah makan keripik tempe seenak ini seumur hidup saya. Nah, itu akan jadi brand. Wes direkam? Wes. Itu akan jadi brand. Maka ketika Anda meluncurkan keripik jenis lain, orang akan kepo. Loh sing iku produk satu-satunya enak. Begitu diversifikasi bisnis, nambah jenis lain, varian lain, orang percaya nih dengan brand yang Anda punya hari ini, Anda akan cari, Anda akan dicari. Karena apa? Percaya, trust, reputasi. Nah itu yang gak semua orang mau lakukan. Contoh, lah tongkole gak seger. Tapi ya apa ya nek tongkole kurang siji lah gak jangkep pesenannya, wis tak gawe ae tongkol iki. Satu orang yang kebetulan dahar tongkol itu Bu Lurah. Sing duwe gawe, sing ngundang UMKM jenengan support, ngicipi sitok pas siji ku lho rek, liyane ku apik, seger enak, siji ku to lho sak wadah. Kok ya kotake Bu Lurah gak ero nggih. Bu Lurah ngomong gak tak baleni pesenan kene. Tongkole gatel. Isin aku undangan acara Pak Bupati, Ketua Dewan rawuh, ngisi-ngisi warung sekali. Maka quality control terhadap kualitas itu harus dijaga. Betul. Wes yo, please. Yang terakhir. Betul, tapi tidak sepenuhnya betul. Sudah ada produk, udah ada harga, udah tahu jualannya di mana tempatnya. Yang keempat adalah packaging masuk produk, planning masuk riset sebelum 4P. Nah yuk apa? Public speaking hampir. Pemasaran. Betul.
Barange wis ana, regane panggene nek gak di pasarno sapa sing tuku? Halo. Digawe wayu apik wis meneng nang kene anteng, didelek dipajang nang omah, gak difoto, gak diunggah media sosial, ono sing mangan gak dikei testimoni, gak diunggah. Ya wis mari selesai. Itu adalah promotion, promosi pemasaran. Promotion. Ini loh ya, saya ini ilmu gantung. Saya nggak tahu persis ini benar atau enggak. Tapi saya akan bahas secara khusus kata promotion hari ini. Tidaknya satu kata, tapi saya akan terjemahkan dalam 2 subkata. Profesional. Motion, bergerak. Jadi bergerak dari produsen atau penjual kepada konsumen atau pembeli. Ojo mandek nang omahe dewe-dewe, etalasene dewe-dewe. Untuk bisa motion bergerak harus dipromosikan, diceritakan secara profesional, bukan untuk membohongi publik. Misal, pernah nggak lihat food vlogger review makanan? Dia ngomong apa? Enak yuk. Mari ngono kene moco bagian komen. Bojo iki aku wingi mrene porsine gak sakmono sepertigane. Siji. Mari ngono ngomong, "Walah iki lho gak enak. Jek enakan sing ngono." Loro. Telu. Lah aku teko dibujuki pelayanane suwi, panggene rusuh. Gak sombot belas sampai promosine nang media sosial. Gak sesuai, gak konsisten. Kira-kira kita lagi scrolling santai, ada informasi di warung, ada warung bakso baru, tapi diomongi gorengane minyaknya akeh, regane tibane larang. Lagi scrolling itu loh, wes males. Begitu ada temennya, tetangganya, Mbak Yu, ono warung bakso anyar, rame viral nang TikTok. Jenengan diajak, respon Anda? Digasken, iku nek ditraktir, bayar dhewe. Apa responnya? Ojo yu, aku ingin delok ono sing ngomong wis merono. Alah yu, rusuh panggene, panganane nggak enak. Kene ku durung teko lho rek, belum kesana. Tapi wis melok mengamini kalimat itu. Tapi ketika ada yang review, kemudian misalnya ya ada satu orang bilang biasa aja, masih enak yang lain masuk, enggak kak, selera orang beda-beda. Aku terakhir kesana kemarin, enak banget kaldunya itu benar-benar dari sapi, tulang sapi yang dikukus lama, seterusnya. Yang bela itu bukan yang punya warung, orang lain konsumen yang datang ke situ. Bayangin, siapa mereka? Marketing gratisan kita. Jadi promotion ini harus sesuai dengan kualitas produk yang dijanjikan, harga yang ditawarkan, termasuk dari sisi tempat penjualannya. Kalau 3 aspek ini nggak total disiapkan dengan baik dan profesional, mau promosinya dibikin sebagus apapun, bayar influencer semahal apapun, orang bilang gak enak, orang bilang gak bagus, orang bilang gak oke, ya gak akan ada yang datang ke kita untuk beli lagi. Viral sekejap, seminggu, 2 minggu, sebulan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana strategi promosi yang tepat? Kita mulai masuk ke materi ini, tapi materinya cuma 5 menit. Berkenan menyimak, mau tahu atau gak mau? Mau tahu. Namanya promosi itu ada 2 macam ya bunda, kakak, ibu. Apa bentuknya promosi? Kalau enggak hard selling, ya soft selling. Jualan terang-terangan dan jualan halus. Jualan terang-terangan itu gimana? Kak, produk saya, monggo dicicipi. Terang-terangan. Tapi kalau jualan halus, suatu hari saya pernah ke Sidoarjo.
Saya itu disuguhin pas acara di Hotel Neo. Ada keripik tempe, wah enak pol. Padahal saya tuh nggak terlalu suka loh keripik tempe, tapi itu enak gitu. Bumbunya merasuk, sedep, kriuk, nggak kekandelan, nggak ketipisen. Wis mandek nang kono. Kira-kira sing krungu iku ana siji takon, "Mbak, aku ya seneng keripik tempe. Tuku nang ndi?" Nah, soft selling. Kayaknya nggak jualan. Padahal sebenarnya jualan. Mbak Rizka, tolong dimunculkan slide-nya. Yang digunakan 2 device. Satu HP untuk zoom bawang, tangan kanan. Satu HP untuk memantau respon, feedback dari calon pembeli. Mbak, coba ditunjukkan yang gede, gedenya segede mana? Terus dia jawab, "Iki drijiku gede-gede loh ya, iki gede temenan loh iki." Gitu. Enak. Pernah kebayang nggak? Seandainya di beda, di pasar tradisional ada orang jualan kayak gini, ada yang beli ndak? Gak kolu. Paling mikir, sampeyan niat dodolan ta. Turu nawani rasopan. Pasti akan ada pikiran seperti itu. Iya kan? Iya kan? Iya toh? Iya, ke bawah. Jadi, Mbak Rizka, pointer era digital hari ini, Bunda. Dan gak bisa lepas dari gaya komunikasi. Mau gayanya santai rebahan, tapi kalau ngomongnya monggo yuk di pondok Brambange, gak ono sing ro iku posisi rebahan. Iya kan? Monggo yuk niki seger loh, Mas Emuin. Monggo yuk. Gak ono sing ro. Karena suaranya disetel ramah. Ada garansi loh yuk kalau tumbas di tempat kami. Nanti kami kemas khusus. Boleh cek testimoni dan review dari pelanggan kami. Wah enak dodolane ya Allah, Masya Allah. Ngene iki yo regane padha ambek nang pasar. Barangnya teko cepet, kebetulan jualannya deket rumah kita, misalnya beda kabupaten kota Sidoarjo. Kira-kira iku apa enggak pelanggannya sak Sidoarjo? Free ongkir, instan, pengiriman cepat di hari yang sama. Minimal belanja sekilo. Wah, iku iso aku butuh mek seprapat, tonggoku tak jak iuran bareng. Siji, loro, telu, papat. Ayo, seprapat, rego padha ambek pasar. Ya memang mematikan penjual di pasar, apalagi kalau itu Anda, kita. Tapi itu pilihan kalau Anda nggak terlibat secara digital. Itu wajah bisnis kita hari ini. Anda harus mau melibatkan diri. Karena kalau enggak, Anda cuma jadi penonton, bukan penikmat. Oke? Kalau kita nggak punya privilege terlahir di keluarga sultan, maka jadilah sultan untuk keluarga kita. Atau kalau hari ini kita merasa bahwa kita belum mampu jadi sultan untuk keluarga kita, lahirkan anak-anak dengan pendidikan yang membuat mereka jadi sultan untuk keluarganya. Makanya guru-guru ini pahalanya banyak. Ibu, kakak, ada pertanyaan? 3, 2, 1, tidak ada, terima kasih. Banggakan, saya bilang ini kesempatan bukan emas lagi, tapi kesempatan brilian bertemu dengan jenengan. Tepuk tangan untuk Mbak Putri. Sebenarnya ini saya sudah, insya Allah, sahabat-sahabat ibu-ibu semuanya sampai melongo. Bu paham, buka paham, tapi nek kira nggih paham sekali nggih. Sing penting melongo. Sampai saya itu nuntutno sampean pegel ngene. Iya. Saking senengnya saya. Iya. Jadi saya tingkahnya jenengan ke saya sampai gini gitu. Jadi saya kebiasaan kalau ada orang gini itu nirukan saya gini terus. Saya nih mau tanya juga begini gitu. Terima kasih. Ini kesempatan brilian. Saya tadi untuk pemasaran UMKM dan sebagainya, insya Allah sudah kami pahami. Mudah-mudahan nanti jadi sultan harapan jenengan tadi. Amin, sultan-sultan Sidoarjo ya. Terima kasih. Amin. Nah, ini karena kesempatan brilian ini, saya ingin tanya, boleh nggak ditambah sedikit materi kepribadian? Misalnya, saya duduk ini betul apa tidak? Terus jalan saya itu salah apa tidak? Karena materinya
yang pemateri gini, saya juga tanyanya harus gini, jadi saya adaptasi gitu nggih. Jadi saya pingin paling enggak membentuk kepribadian di sahabat-sahabat sekarang yang hadir. Tidak saya panggil ibu-ibu, sahabat-sahabat semuanya ini nggih, bisa nggih. Biar saya ini kan ibu-ibu biasanya dapat tas, kalau guru itu kan ada yang ngasih wali murid. Nah, tasnya itu bawanya bagaimana? Dicangkeng apa bagaimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak cuma dilihat, dinilai. Orang ini bisa dipercaya atau enggak? Kalau tak ajak kolaborasi amanah atau enggak? Nah, kayak gitu kan. Pertanyaan ini pertanyaan yang sangat baik sekali, Bunda. Akan saya serahkan kepada ahlinya kepribadian. Sik ta, takon nang aku sing mlaku ae ngene. Gak salah ta Bu Lurah iki. Gitu ya. Kita bicara setelan ya. Setelan nanti mohon dilengkapi Bunda Fitri. Karena kalau untuk keanggunan Bunda lebih pirsa, Bunda lebih menguasai. Saya kalau dalam hal kepribadian dengan segala hormat, saya menyadari satu, saya introvert, pemalu. Kok nggak percaya? Saya pemalu. Nah, Bu Lurah penasaran kan kenapa seorang pemalu tampilannya kayak gini? Bunda Lurah harus tahu jawabannya, alasannya apa? Demi angsuran. Aku rela terlihat memalukan demi bisa bayar cicilan ya, demi bisa gaji tim sinergi bicara tiap bulan. Enggak. Saya itu pemalu, saya introvert. Cirinya introvert adalah ketika ketemu orang segini banyak dan harus tampil, energinya habis, tersedot. Jadi Bunda bisa cek nanti, ikuti saya belakang kendaraan saya. Ya waktu saya pulang, saya di mobil akan menjadi seorang yang sangat pendiam sekali. Kenapa? Recharge. Sementara tim saya 1, 2, 3 yang selama sesi ini anteng nyekel kamera, ruame nang dalan. Mbak Putri ku yo ngilani, isin yo kene ku yo kenal Mbak Putri, yo isin gitu. Dirasani aku entek-entekan nang dalan. Wes ta. Saya hanya diam, saya terima gitu. Jadi kalau soal kepribadian itu bukan ekspertis utama saya, bukan keahlian saya. Tapi kalau ditanya, Mbak Putri bagaimana kita membawakan diri dengan tepat pada situasi tertentu. Nah, kenapa kok dalam situasi ini, di ruangan ini, saya dagel? Tahu nggak alasannya apa? Pembicara pertama gagah menawan, pembicara kedua anggun elegan. Aku wis nggak kumana nopo-opo. Aku kudu dari sing ruwet, sing gilani. Cek nih, sing didelok iku beda. Iya kan, cari yang beda. Jadi pertama soal duduk dulu ya. Saya tuh hari ini berusaha. Saya izin pinjem, boleh Ibu? Boleh. Ada yang punya Hotel Neo, yang punya Hotel Neo. Lah, cek sorone di atas lah. Bu, sampun Bu. Boten Bu, niki kula Bu niki kula. Sekedar. Nah, di atas biar semuanya kelihatan. Saya boleh dibantu, Mas Dimas digeser supaya tidak menutupi. Dulu ekspresi Anda ketika duduk. Sebelum bicara gaya duduk, ekspresi. Mas yo lungguhe elegan ngene ya. Tapi napa? Koyok masalah sak donya iku lho nang dhek tok wis. Wong liya gak duwe masalah, dhek tok sing duwe masalah. Ya kan koran. Jadi pertama yang harus disetting adalah ekspresi. Rahasia sukses Anda sebagai individu atau pribadi dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada. Tunjukkan ekspresi wajah antusias. Punya minat, ketertarikan. Orang yang antusias itu gimana? Jadi kalau nyimak itu nyimak gini ya, melongo nyimak, bukan karena ngelamun, enggak. Kan beda ngelamun dengan terpana, terpesona. Nah bayangin jenengan duduk di tengah ya, Pak Kadi sambutan tadi, terus jenengan nyimak. Loh, iku rasane kayak wah kok nek ono acara maneh. Walaupun belum berkenalan, energi yang Anda tampilkan lewat emosi atau ekspresi yang positif itu tadi
akan menggerakkan orang untuk merasa apa? Dihargai, diapresiasi, ketimbang lah nek ngene iki lho, sakmene akeh ana separo lho gue ngene. Kira-kira digoleki wong maneh enggak sing koyo ngono iku? Dijajak enggak nek ana apa misalnya acara posyandu, dana hibah untuk usaha bareng dari dinas koperasi. Kira-kira dijak enggak? Ngapunten nggih. Menika kalau sama beliau itu rajin ngerjainnya rajin tapi gak ada ekspresi. Ekspresinya selalu terlihat lelah. Itu energi yang kemudian apa? Berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi mulai dari ekspresi wajah Anda dulu. Tunjukkan antusiasme. Untuk apa? Semangat yang positif, yang menginspirasi orang lain, yang membuat orang lain pengen deket sama Anda. Hari ini saya belajar banget karena hari ini perempuan cantik yang tampil pertama adalah Bunda Fitri. Masya Allah, auranya. Makanya proyek konstruksi ini gol terus nang dindi lawang ngeri kayak gini. Proyek konstruksi itu bukan modal ringan loh, biayanya nggak sedikit. Dapat kepercayaan di tengah bisnis yang banyak orang laki-laki terlibat di situ. Tapi beliau bisa. Kalau bukan karena beliau sebagai pelaku usaha, sebagai individu punya kepribadian yang leadership yang baik, nggak mungkin bisa. Apalagi bisnisnya survive. Tepuk tangan boleh. Bayangkan saya, Sinergi Bicara, founder. Mana? Ih cantiknya Rek. Mbak Rizka, sip. Orang-orang di sekitar itu akan nyaman. Mau itu eksternal, orang di luar yang jarang kita ketemu ya, atau internal, orang yang paling dekat dengan kita. Mulai dari keseharian, mulai dari keluarga, mulai dari tim kita. Suatu hari nanti jenengan-jenengan ini akan punya pegawai, jumlahnya udah bukan puluhan lagi tapi ratusan. Amin. Kalau Anda bisa jadi role model yang baik, siapapun yang kerja bareng Anda, relasinya akan tetap baik dan itu jangka panjang. Mau mereka kemana? Tim kami tuh banyak yang kemudian setelah kerja di tempat kami, magang di tempat kami, keterima di BUMN. Sekarang kalau ada pelatihan apa? Kami nggak minta. Kamu dulu di Sinergi Bicara ya. Tolong dong undangan pelatihan dikabarin. Kayak gitu-gitu loh. Jadi ternyata orang dalam kita suatu hari nanti bisa jadi klien kita. Dan itu terbukti. Sumpah. Kakek sumpah. Oke, duduk ya. Coba bunda-bunda. Kita perhatikan dulu mana kursinya. Oke, kursinya. Bunda nanti tak baleni sebelah sana. Tenang. 1, posisi duduk dulu ya. Kenapa duduk? Karena jenengan ketika hadir sebagai audiens, peserta atau partisipan, Anda harus menunjukkan antusiasme Anda. Pertama cara duduk. Nah, kenapa duduk itu harus diatur? Supaya terlihat anggun, nyaman, ikhlas. Wis diundang pelatihan gratis, mangan enak nang hotel sing bayar Dinas Koperasi UM Sidoarjo. Tekone ngene. Kulurah, gak usah diundang maneh sing iku. Pengeri ae. Tapi hari ini, Masya Allah, gak ada yang kayak gitu loh. Kok tepuk tangan? Yakin? Karena aku sedang menjilat. Ya, duduk. Kalau mau duduk anggun, posisinya adalah 1, beri 1 jarak kepalan tangan nih. 1 kepalan tangan sama kursi. Kenapa nggak boleh gini? Nih, ini nggak cantik, nempel banget. 1 kepalan tangan, 1 kepalan tangan. Mana kepalan tangannya? Oke, coba diperhatikan, diperbaiki dulu gaya duduknya. Oke, sudah. Kalau udah, duduknya tegak. Mbak capek, ya nggak apa-apa kalau Anda lagi tidak sedang bertanya, tidak sedang jadi pusat perhatian atau spotlight, Anda nggak santai nggak apa-apa. Tapi ini bukan posisi duduk orang yang bikin orang lain pengen kerja bareng. Karena apa? Ketok males, longgoy males dan neo kerja bareng. Iya kan? Kayak lo nang kono, yo coba dewe. Mbak, sebelah sana, nggih, saya bantu ambil. Oh nggih, monggo, silakan. Enak nggak? Masih gak melaku merono, tapi bagaimana cara kita berkomunikasi nonverbal, nih, nonverbal dengan sikap tubuh kita, bikin orang ngerasa, Masya Allah,
diperlakukan sebagai VIP ketika aku bertanya di mana jajannya berada. Kayak gitu loh orang kalau sedang berinteraksi dengan kita. Jadi beri satu jarak kepalan tangan, duduk tegap. Kalau capek ya agak sandaran ke meja nggak apa-apa. Dah, ini ya. Kalau capek Anda sandar sebentar gini nggak apa-apa, tapi nggak kelihatan males. Karena tubuhnya apa? Tegap nih. Jadi bukan ngeleot gini, tapi gini, tegap. Kalau ada yang ngomong, enje bu, enje. Jadi bukan, napa bu? Kayak papan, belakang, tegak, depan, sorongin. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Belakang, sender, tegak, depan, enje. Ini cantik sekali, anggun sekali perempuan. Nah, yang di sana kelihatan? Aman? Nggak perlu diulang? Kalau diulang bayaran double soalnya. Nah, terakhir mohon maaf terkait cara menenteng tas. Permisi bunda, saya pribadi nggak pernah nenteng tas kemana-mana. Betul Mbak Rizka? Karena nggowo apa? Tas laptop. Gitu. Tasku boleh diangkat? Ini juga produk UMKM tapi kebetulan Surabaya. Kemarin menghubungi kami, Mbak, minta ininya aja. Mau pakai ininya aja. Talinya dilepas. Kenapa? Supaya nggak klewer. Lewer. Terus apa cara pakainya gini? Ya ora popo api, tapi dia didesain untuk menjadi tas tangan. Ya, udah cantik gini jalannya gini, ya nggak pantas. Behave cantik. 1, 2, 3 cantik. 1, 2, 3. Apa yang diperhatikan? Sikap tubuh. Tegak. Bukan gini. Maaf Bu Lurah. Tegak. Saya nggak minta jenengan buat jadi model profesional. Enggak. Tapi apa? Masih yo cicilannya tiap bulan dulu karuan ketutup. Melaku niku pantes ngono ya. Duh. Yakin ngejutani maneh. Yo nggak usah diseret-seret ngene koyo ini ya. Jadi, enje Bu, enje. Cocok? Cantik? Nah, kalau ada talinya gimana? Kalau ada talinya. Iya. Permisi. Isine ya, oke. Tulaan. Nih, permisi ya. Jadi sejajar dengan tubuh sikap. Jadi nggak melorot-melorot gitu loh. Set. Nah, wes. Harus dipilih suka pakai talinya atau enggak. Karena kalau Anda lebih suka nenteng, lagi pengen tampil anggun, talinya dilepas. Biar kelihatan paripurna. Nah, mungkin ada yang tanya, ini posisi tangan ini sebaiknya gimana? Buka, nutup ini. Enggak gitu. Kalau memang seperti ini ya wis kadung nang kanan. Cantik wis kadung nang kanan. Tapi kalau di kiri, nah Anda bisa Ibu, assalamualaikum. Masya Allah, sehat nih? Alhamdulillah. Gitu ya, gitu ya. Jadi silahkan. Nah, posisi tangannya jangan gini ya. Kalau gini kesannya kayak nih. Iki berusut, soalnya tangannya gini kan. Jadi memang idealnya gini. Ini mau serong gini atau ses jeng. Aku nek ditakoni ngene aku izin. Saya nggak pernah ikut sekolah kepribadian. Bunda, apakah sudah betul Bunda contohnya? Posisi tangannya gimana Bunda? Karena kalau gini nih kan kita turun ya, cenderung jelek nih. Tapi kalau posisi tasnya itu ditaruh di samping badan, jadi Anda berjalan tuh enggak? Jadi tuh kelihatan ya, anggun ya, set.
Wes acting lah. Kan tadi kita kan hari ini belajar soal setelan kan. Jadi setelannya harus tepat, ojo kendung, ya. Oke. Ngempet ya Allah. Ngempet sampai wong papat rek. Ngempet jamaah, royoan iku nang toilet. Untung toiletnya hotel nih. Ini sopan nggak? Hah? Lihat kondisi. Mari ini duhuran bareng. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jujur sambil curhat Bunda nggih. Yang pertama saya itu paling geding aku kalau ada paket. Karena memang untuk Gedingnya sama siapa? geding sama yang itu anak-anak yang paket geding aku karena memang selama 4 tahun ini saya memang sudah tidak ikut di sosial media. Gara-garanya kena hang sebelum hang apa iku hang? Ya wis pakai iku. Kenapa? Di media sosial itu teman kan banyak di FB, di IG. Setelah dapat hang, kita trauma. Hack apa hang? Ya wes hacker iku lho nggih Bunda. Sehingga kita guru mereka itu minta pulsa ke anak-anak murid-murid yang dulu, Bu, masa Bu Guru, sehingga takut citra kita itu dari guru kok njaluki pulsa loh. Setelah itu kita hack semua, pokoknya wis gak melok media sosial. Setelah itu anak Gen Z itu kan jualan-jualan, tetap kita bantu gawe ini loh Bunda, produksi, tapi tidak ikut di media sosial karena ya emang geding aku nek paket-paket. Intinya saya itu pingin juga di media sosial tapi positif tidak kena hack itu loh Bunda nggih. Monggo. Punten. Naminipun Ibu Bu Rohil tambah oso loh tonggo. Nggih. Produksi terasi. Mantep. Kerupuknya ada kerupuk terasi juga. Sip, kerupuk ikan. Pertama, hal yang terlalu indah ditawarkan ke kita. Kalau sampai ada hal-hal yang terlalu indah, janji-janji manis, curiga dulu bawaannya. Mohon maaf ya, bukan saya ngajarin jenengan buat husnudon, bukan sudon, bukan. Tetap husnudon, tapi ini orang kita nggak kenal loh. Tiba-tiba nawarin klik, atau orang yang kita kenal nggak pernah pinjam uang, tiba-tiba pinjam uang, itu kan? Karena pasti akan muncul kecurigaan. Jadi bawaannya sesuai porsi. Jangan gampang percaya, apalagi sekarang ada AI. Suara anak, foto anak kita dipalsukan. Mama, aku kecelakaan. Naudzubillah min dzalik. Jadi harus ekstra hati-hati. Bun, kalau pengen tahu bagaimana caranya bijaksana bermedia sosial, ini butuh pelatihan 1 hari. Tapi Bunda nggak perlu ikut pelatihan 1 hari. Bunda silahkan terhubung dengan anaknya yang udah jago belanja online. Aku pengen buka media sosial maneh, gawe dodolan kerupuk ikan karo terasi. Tulungono aku, bareng-bareng yuk gawekno. Jadi nggak cuma produksi aja, tapi saluran promosinya bisa dibantu oleh putra-putri kita yang Gen Z. Mereka sangat melek sekali bermedia sosial. Kenapa? Digital native. Lahir yang dilihat udah media online. Jadi ibu harus ekstra hati-hati. Semoga terjawab ibu. Oke, sip. Sepertinya izin ini terakhir ya Bu Nandan ya, karena waktunya ibu-ibu juga harus istirahat dan sholat duhur. Monggo ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nama saya Umi Saudah, sama bertetangga. Tambah oso juga. Nah, cara berkomunikasi yang baik supaya konsumen kita itu tertarik dengan jualan kita yang repeat order. Misalnya gini, saya itu sering tapi kata-kata yang yang pas untuk saya. Betul. Tapi mereka itu nggak bisa nolak gitu loh. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Bikin orang repeat order. Kira-kira gimana caranya? Orang itu harus cocok sama produk kita. Cocok dengan harganya, cocok dengan pelayanannya. Itu dulu.
produknya kualitasnya dijaga. Jadi gini, ketika produk itu dibeli, misal ya, kemudian sudah dirasakan, dinikmati khasiatnya, ditanya, Jeng, kemarin gimana rempah-rempah emponnya? Loh, enak wes, aku enteng padahal aslinya pegel-pegelino. Nah, itu testimoni itu tolong disimpan, diarsip, screenshot. Kemudian ditawarkan, diunggah lewat mana? WhatsApp status, alhamdulillah yang hari ini beli empon-empon langganan. Kita ceritakan, ini kan ceritanya storytelling ya. Cocok setelah minum, badannya pegel-pegel, alhamdulillah atas izin Allah sehat, seger waras. Itu satu, testimoni. Sehingga apa? Gak cuman orang yang udah langganan ke kita, orang lain yang lagi ngelihat WhatsApp status Anda dan melihat media sosial Anda, Instagram atau TikTok Anda, loh kok yo pas sih aku nek nyepakno dhewe yo males. Tibakno koncoku tonggoku dodolan. Itu dulu market baru. Market yang lama ketika mereka sudah pernah icip, mereka akan melihat lalu apa? Inget. Oh iya rek, karena udah pernah beli. Temen aku yo enak. Akhirnya apa? Yang langganan dapet, yang dulu pernah beli dapet, yang belum pernah beli dapet. Salurannya promosi. Terus gimana cara nawarin lagi ke orang yang sudah beli? Kita bisa bilang gini, contoh ya, contoh. Satu, promosinya lewat media sosial dulu. Hari ini ada promo beli 5 gratis 1. Itu bikin orang yang sebenarnya nggak tertarik beli, karena mumpung harganya beli 5 gratis 1, biasanya nggak tahu ono promo ini, akhirnya beli. Atau hari ini ada promo buat yang screenshot testimoni di Instagram story-nya. Misalnya ada yang beli, alhamdulillah minum ini enak seger. Promo, beli berapapun gratis 1. Jadi mau beli 1 karena dia udah promosiin kita, gratis 1. Itu mancing orang yang tadinya nggak tertarik beli buat beli. Atau ini cara lain. Ada satu, saya tuh langganan beli lasanya. Saya kan nggak pinter masak ya. Kalau ada orang jualan enak, itu saya langganan. Mungkin sebulan 2 bulan sekali saya beli. Nah saya lagi nggak pengen beli hari itu, tiba-tiba di DM, Bunda besok ready lasanyanya, silahkan order mumpung lagi free ongkir. Ngono tok wis, DM. Anda mau ngerespon monggo, Anda mau enggak, karena itu sebetulnya pesan yang dibagikan ke semua followersnya di media sosial, bisa. Tapi yang kayak gitu nggak boleh terlalu sering, karena jatuhnya apa? Spamming, nyampah. Termasuk saya izin hari ini memberikan masukan. Hard selling versus soft selling, dua-duanya bagus strategi. Tapi di tengah-tengah acara tiba-tiba maju nyodorin. Nah, tadi Bu Lurah langsung bilang, nanti Bu, nanti. Menjual dengan terbuka itu bagus, tapi harus dilihat waktu dan tempatnya. Kayak gini nih lagi acara ya, kemudian tadi misalnya Pak Kepala Dinas jalan ke depan, Pak monggo oleh-oleh, monggo. Tapi tidak di tengah-tengah acara, karena kesannya apa? Loh cek niate dodolan, niat dodolan bagus, tapi tempat dan waktunya harus dibikin pas. Supaya apa? Komunikasinya efektif. Orang lihatnya nyaman, bukannya terganggu. Sama persis kayak Anda datang ke toko, ditempelin sama pegawainya. Nang dini, iya mama bunda silakan, asli nih pengen tuku lo gak sih tuku, mute ambiar, gitu ya. Jadi ketika ibu nanti kalau butuh bantuan saya standby di sini, silahkan kalau ada pertanyaan, keliling-keliling, mbak sini. Nah kalau udah manggil tuh tempel, ya ibu yang ini, kalau produk bestseller kami memang yang ini, tapi yang ini lagi ada promo, monggo bunda, kira-kira mana yang favorit. Nah kebetulan kita salesnya produk yang ini, kita bisa bilang kalau yang ini favorit saya. Kalau di HP, counter HP itu kan ada salesnya brand ini, mengaturkan terima kasih ibu, kakak-kakakku, pelaku usaha kecamatan Waru. Masya Allah saya berbahagia sekali ketemu hari ini. Mudah-mudahan apa yang diikhtiarkan jadi berkah untuk keluarga, masyarakat sekitar, untuk Sidoarjo, dan suatu hari nanti go internasional, ekspor, amin. Matur sembah nuwun Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Saya Rizkyani Putri pamit. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Diskop terima kasih. Kecamatan Waru. Step by step. Nah, step by step itu benar. Ini beliau. Kalau soal kepribadian, gestur,